sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukanlah menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita mempersiapkan diri, hati kita, terlebih bacaan kita, Alkitab, dan kita berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita buka Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu karena kasih karuniamu masih kau berikan kepada kami, kau berikan kepada adik-adik klien kami, sehingga kami boleh berkumpul untuk mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya dalam pembacaan firman kami nanti Engkau mengurapi kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga adik-adik klien kami dapat memahami dan dapat menjalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan Bapa pembacaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, sudah selesai berdoa. Nah, sekarang siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita buka dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Udah siap? Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, kalau udah siap, adik-adik dengarkan kakak baca ya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sinitim dan sampai mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan,
haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dan dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan didahuluinya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, orang dari setiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para pengiman mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di depan air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka menyeberang sungai Yordan, para imam pemegang tabut itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim meluap. Sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Arba itu, yaitu laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, ditantanglah Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan berdiri di tanah yang kering, di tengah sungai-sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di antara tanah yang kering, sampai seluruh bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman kita hari ini. Nah, adik-adik, kalau tadi kita berbicara tentang sungai Yordan, nah itu temanya kita sekarang itu aku yakin Tuhan besertaku. Nah, jadi adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar cerita bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua? Nah, ceritakan bagian mana yang menarik dari bacaan Alkitab kita tadi. Ya, kita semua pasti setuju bahwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu adalah kisah yang sangat luar biasa. Siapa di antara adik-adik yang pernah melihat aliran sungai terputus? Ada nggak ya? Iya, nggak ada. Ya kan, mungkin adik-adik bertanya, kok bisa ya sungai Yordan terputus dan bangsa Israel bisa selamat sampai ke tempat tujuannya atau ke seberang sungai Yordan? Nah, berikut kakak mau ceritakan. Semua keajaiban itu bermula dari keyakinan Yosua yang mendengar informasi dari kedua pengintai yang telah kembali dari Yeriko. Nah, adik-adik bisa menemukan isi informasi itu di dalam Yosua 2 ayat yang ke-24. Yosua 2 ayat yang ke-24, kita lihat ya. Yosua 2 ayat 24. Nah, di sini bunyinya, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini
gemetar menghadapi kita. Nah, itu bunyi Yosua 2 ayat 24. Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, yang dahulu dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Yosua membawa orang Israel untuk segera bergerak dari Sinitim ke sungai Yordan. Nah, tentu tidak mudah adik-adik buat mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Karena itu Tuhan hadir. Tuhan hadir memberikan firman-Nya kepada Yosua tentang cara yang harus dilakukan agar mereka bisa menyeberang sungai Yordan itu. Nah, yang pertama, mereka harus mengikuti arahan tabut perjanjian. Mereka harus mengikuti arahan tabut perjanjian yang dibawa oleh para pemimpin iman, adik-adik. Nah, pemimpin iman Lewi. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Maka mereka harus fokus terhadap tabut perjanjian. Jika tabut perjanjian diangkat, mereka juga harus segera berdiri dan berjalan maju. Itu yang pertama, adik-adik. Yang keduanya, mereka harus menguduskan diri. Tuhan menghendaki agar bangsa Israel menjaga sikap hidupnya dengan menjauhi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jika mereka menjaga kekudusan hidup mereka, maka mereka akan bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, yang ketiganya, para imam Lewi juga mengangkat tabut perjanjian harus mengikuti arahannya yang diberikan oleh Yosua, yakni mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan. Nah, apa yang selanjutnya terjadi, adik-adik? Nah, seketika itu air sungai Yordan terputus dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel, berhadapan dengan sungai Yordan memang menakuti. Tetapi ketika bangsa Israel meyakinkan penyertaan Tuhan dalam hidup dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, mereka juga bangkit dan berani maju bersama arak-arakan tabut perjanjian tadi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, adik-adik? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, adik-adik? Kita belajar bahwa sesungguhnya sebagai anak Tuhan kita tidak luput dari berbagai tantangan, bahkan rintangan. Nah, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, ya kan? Contohnya ketika kita mau menempuh ujian. Nah, kita tidak hanya berdoa saja, tetapi kita juga harus apa, adik-adik? Sungguh-sungguh belajar. Iya, sungguh-sungguh belajar di sekolah atau di rumah. Ketika guru menerangkan di sekolah, adik-adik harus mendengarkannya. Nah, ketika adik-adik pulang, adik-adik hanya untuk mengingat, bukalah dahulu catatan atau yang dijelaskan oleh guru tadi. Nah, atau ketika kita dijahati oleh teman di sekolah. Nah, ketika kita dijahati oleh teman di sekolah, kita harus belajar untuk memberi maaf. Nah, jangan ketika teman menjahili atau menyakiti, kita
marah, jangan, tetapi kita harus memaafkannya ya, karena ketika kita dihadapkan godaan dan dari teman-teman mencontet, kita harus berani menolaknya. Kenapa? Kita yakin karena adik-adik sudah belajar, sudah berdoa, yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, gak boleh mengikut, oh tenang, besok ada temanku yang bisa ngasih contetan. Jangan, itu tidak baik. Hal itu harus adik-adik buang jauh-jauh. Nah ya, di sini karena anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan, anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi dan selalu menyatakan pertolongannya. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang tetap menjaga kelakuannya, kelakuan bersihnya dari segala situasi. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan atau kita khawatirkan, karena Tuhan setia menyediakan apa yang adik-adik butuhkan ya adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh takut, percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa aja yang adik-adik butuhkan. Berharap dan bersandarlah pada Tuhan, patuhlah dan percaya. Patuh terhadap mama dan papa, karena mama dan papa adalah yang dipakai Tuhan untuk menjaga dan memelihara adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini. Kita belajar dari Yosua. Semoga apa yang adik-adik dengarkan hari ini bisa adik-adik jalankan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu. Rangkulan